Langsung saja kita berdiskusi. Saya memberikan pertanyaan pertama kepada Pak Syarif ini. Izin Pak Syarif. ABJI ini ya sebagai Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet di Indonesia. Nah, bagaimana ABJI melihat teknologi ini ya? Kalau tadi kan perspektifnya ID Pro sudah disampaikan ya. Kalau ABJI melihat teknologi ini apakah sudah siap? Apakah ISP kita ini sudah siap? Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak. Jadi kebetulan saya di sini sebagai perwakilan dari penyelenggara jasa internet. Jadi mungkin kalau teman-teman belum tahu bahwa ISP itu tergabung ke dalam sebuah asosiasi namanya ABJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau berbisnis ISP itu rata-rata akan menjadi anggota ABJI juga. Saat ini ABJI itu fokusnya di mana sih di network itu? Fokus di layer 3 yaitu IP dan DNS. Nah, kok ada IEC, Indonesia Internet Exchange? Nah, Indonesia Internet Exchange ini hanya sebagai semacam pertukaran data aja. Saya bisa bilang ya logikanya adalah kami itu kayak bandara lah. Kayak bandara atau kayak pasar Tanah Abang. Nah, pasar Tanah Abang itu di mana pembeli dan penjual itu ngumpul. Gitu. Tapi barangnya bukan dari kami. Nah, edge computing ini kan barangnya itulah. Yang kalau teman-teman mengakses sebuah website, ujungnya sana itu pasti server kan. Nah, tapi yang nganterin ke server itu adalah seluruh anggota ABJI. Gitu. Jadi kami itu fokus kepada transmisi datanya saja. Gitu loh. Tapi sekali lagi servernya adalah di teman-teman yang punya konten ini. Para startup itu kita sebut aja tadi sudah di depan mungkin ada tadi apa? Ada Gojek, ada Bukalapak, ada tiket.com, ada apalagi Traveloka. Itulah adalah nanti yang server-servernya di sana. Mungkin yang luar adalah Netflix, ada Disney Hotstar. Nah, itulah servernya. Tapi sekali lagi ISP itu hanya mengantarkan data dan KPI di IEC itu adalah availability. Nah, itulah peran kita adalah bagaimana caranya supaya orang itu connect ke IEC. Kalau kita dulu bicara bahwa adanya IEC itu supaya trafficnya tidak lari keluar. Kalau sekarang ABJI itu sudah fokus kepada kalau ada traffic di Semarang tidak keluar dari Semarang, kalau ada traffic di Surabaya tidak keluar dari Surabaya, kalau ada traffic di Medan tidak keluar dari Medan. Jadi kami sekarang fokus kepada yang regional. Begitu kira-kira posisi kami dalam jadi lebih ke jadi jalurnya ya Pak. Jalurnya betul, ya. Betul. Oke. Nah, ini tadi dibicara bahwa memang startup salah satu yang mungkin paling banyak menggunakan ya. Nah, saya ke Pak Andreas nih Pak, izin Pak. Anvesindo ini kan membernya mungkin para startup ya. Nah, apakah telah menggunakan teknologi dan kemampuan dari edge computing? Nah, kemudian bagaimana mereka menggunakannya? Oke, terima kasih Pak. Saya rasa masih beragam implementasi edge computing di startup kita. Jadi mungkin banyak yang startup IoT, healthcare yang memang mungkin punya server on-premise atau mengolah data di edge, itu di edge atau di consumer side on-premise, itu mereka mulai aware ya. Jadi mereka melihat data diproduksi di sana, jadi harus diolah di sana. Jadi itu ada. Tapi banyak juga yang memang data tetap harus diolah di sentral, di cloud. Tentu saja jadi agak beragam. Apakah mereka aware? Mereka aware. Fokusnya kan sebenarnya teknologi is one thing ya, tapi teknologi itu harus menjawab kebutuhan bisnis kan. Itu yang kalau saya sebagai investor saya ngelihat itu. Jangan hanya jangan hanya berfokus. Saya pakai edge computing bagus, tapi edge computing ini apakah menjawab kebutuhan bisnis? Ya, kalau IoT, yes, you have to use it. Tapi kalau Anda deliver content database processing mungkin harus combine, ya kan? Nah, saya rasa itu Pak stage-nya startup sekarang. Saat ini sampai di situ kurang lebih Pak ya. Oke, sekarang ke Pak Hendra nih ya. Tadi sudah cerita di slide terakhir saya lihat memang grow-nya dari edge computing ya. Dan bagaimana di ID Pro? Apakah para penyedia data center apakah juga sudah menyediakan, let's say kalau di dalam arsitekturnya edge computing kan ada edge server yang mungkin kebanyakan ditempatkannya di data center ya Pak ya. Kalau yang di ujungnya kan edge device gitu ya. Betul. Nah, kira-kira sudah di anggota Bapak ini ada yang sudah mempersiapkan itu atau tidak? Atau bagaimana mungkin harusnya dipersiapkan? Silakan Pak.
Iya, jadi sebagai gambaran Pak, untuk sebuah data center infrastructure itu banyak sekali perangkat ya, mechanical, electrical sampai cooling. Dan beberapa anggota kami memang sudah melakukan pembangunan di CIM sendiri Pak. Karena mereka melihat kalau ditaruh di cloud computing ada potensi data bisa ditarik keluar gitu ya. Nah, teknologi pertama yang diterapkan dari teman-teman ID Pro itu saya perhatikan di 2017 sudah mulai banyak memasang IoT devices. Jadi mereka punya visibility yang baik terhadap seluruh aspek operation. Jadi LVMDB-nya, UPS-nya, bekerjanya seperti apa. Di tahun 2020 pas pandemi, ada sekitar 6 member ID Pro yang sudah integrating AI dengan machine learning, Mbak. Tujuannya untuk bisa mencapai energy management dengan automation. Jadi ini menarik ya, karena memang kebutuhan dari industri. Ditambah lagi ketika kita lihat bahwa di salah satu tantangan terbesar yang dialami ID Pro, kita kekurangan orang, Pak. Untuk engineering ataupun technician yang bisa manage operate data center, sehingga machine learning ini jadi lebih penting untuk melakukan automation. Jadi ketika data centernya dimulai dari 5 megawatt, kita mempekerjakan sekitar 50 orang, naik menjadi 10 megawatt, kalau bisa 50 orang aja gitu Pak, jangan nambah. Nah, yang menarik memang dalam konteks operation, kita menggunakan AI dan machine learning ini dengan integrasi, tujuannya untuk dua Pak. Sebenarnya untuk preventive maintenance, satu lagi memang untuk lebih kayak apa ya, punya dashboarding yang bisa membantu manajemen level tahu bahwa listriknya sudah banyak keluar. Tapi untuk manufacturing lucu Pak, mereka pergunakan itu untuk visual quality inspection sekarang. Ini bahkan mereka naruh servernya langsung di distribution atau di production line mereka gitu. Sudah jalan Pak saat ini. Ya, jadi nah tinggal kalau tadi kan berarti langsung kalau dari sisi data center provider memang sudah menggunakan ya Pak ya. Jadi memang Sudah, pendekatan karena kebutuhan ya, Pak. Karena memang ada kebutuhan untuk let's say misalnya untuk tadi ya monitoringnya mereka ya kan mungkin Betul. si customer meminta oke. Nah, sekarang dari Pak Bambang nih sebagai sisi telco nih ya. Nah, apakah edge computing ini ada ya karena untuk menjawab tantangan ya, kalau di kita kan ini negara kepulauan ya, jadi isu bandwidth dan latency ini akan jadi concern ya. Nah, itu bagaimana Excel bisa membantu terkait dengan isu ini Pak? Baik, terima kasih Pak Franky. Jadi saya senang sekali dengar Pak Syarif IEX tidak hanya di Jakarta, Surabaya, tapi akan leverage ke kota-kota lain gitu. Menjawab pertanyaan tadi, apa yang Excel atau telco provider bisa bantu gitu ya untuk mengatasi latensi isu. Saya mencatat ada 4 poin yang perlu yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentunya adalah peningkatan infrastruktur jaringan. Jadi di sini kita mendesain bagaimana agar bisa menentukan atau mencari lokasi lain untuk kita deploy edge data center. Dan di situ kita akan deploy, akan implementasi mobile atau multi edge computing, ya MEC, yang mana di sini bisa memproses data secara lokal, kemudian mengurangi latensi dan juga memberikan respon yang sangat cepat. Di tempat yang sama, juga kita harus memastikan bahwa kapasitas komputasi itu memadai untuk menjawab kebutuhan di masa depan. Kemudian terkait masuk di infrastruktur upgrade, kita juga harus memastikan bahwa kita punya high speed connectivity. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar gitu ya 5G, jaringan 5G ini memberikan, kita akan memanfaatkan jaringan 5G karena 5G memberikan low latency, dia bisa menjawab kebutuhan latensi. Kita bisa dengar URLLC, ultra reliable low latency communication yang sangat-sangat super sekali. Kemudian juga 5G bisa memberikan kapasitas lain, yaitu network slicing. Ya, di situ dimana kita bisa spesifik sesuai dengan kebutuhan. Jadi customer apa, dia butuhnya apa, aplikasi apa, kita bisa spesifik per aplikasi itu. Kemudian juga yang jelas adalah ekspansi fiber optik. Kita juga harus sesuaikan, harus align dengan fiber optik di mana di daerah atau lokasi yang kita mau sasar. Kemudian yang kedua adalah optimisasi, Pak. Network optimisasi ini kita perlu lakukan utamanya untuk, jadi kita menginvite CDN partner. Jadi CDN partner untuk mendeploy konten mereka di edge computing, di edge data center. Tujuannya tentu untuk mengurangi video load time, jadi improving video load time di situ. Dan juga di saat yang sama kita harus melakukan optimasi
terkait QoS. Jadi kita implement QoS untuk memberikan prioritas untuk aplikasi yang ada di edge computing. Di saat yang sama juga melakukan optimasi routing agar bisa lebih optimis, memperkecil atau mengurangi jumlah hop. Yang ketiga Pak, yang penting juga di edge computing ini adalah monitoring dan analitik. Saya lihat bahwa tidak hanya latensi, tapi juga monitoring analitik kita perlu mengimplementasi real time analitik, jadi real time monitoring untuk bisa men-tracking latensi itu, untuk siap-siap atau untuk bisa melihat potensi latensi, dan kemudian juga menggunakan AI, predictive analytic, untuk memitigasi kemungkinan potensial latensi yang sebelum berdampak langsung ke pengguna. Dan kemudian yang terakhir adalah kolaborasi Pak, kolaborasi dengan industri partner. Kenapa begini? Kenapa kita harus berkolaborasi? Kita berkolaborasi dengan pengembang aplikasi, dengan vendor, kemudian industri startup lainnya, agar kita bisa memastikan interoperabilitas sistem atau solusi itu berjalan dengan baik untuk mengadopsi network design yang low latency. Seperti itu, Pak. Franky. Makasih Pak Bambang. Jadi ini menarik ya, Pak Syarif nih tadi udah ditantang nih Pak, mau CDN ya kan? Terus ini bikin IX, kenapa nggak sekalian satu tempat kan? Bisa dong kayak gitu ya. Jadi, nah ini bagaimana teknologi seperti edge computing ini Pak Syarif izin bisa meningkatkan aplikasi yang sensitif terhadap latensi ya, seperti video streaming gitu ya, atau mungkin seperti e-commerce yang sekarang sudah pakai video commerce sekarang ini kan ya. Karena yang melewati jaringan kita kan paling banyak itu Pak, YouTube, TikTok ya kan, itu anak-anak kita main TikTok gitu ya. Silakan Pak. Ya, jadi seperti yang kita sampaikan tadi ya, jadi kalau ekosistem komunikasi data itu kan selain transmisi adanya konten gitu loh. Nah, kalau sekarang IX itu memang kita ini lebih berpartner kepada partner-partner data center yang proper lah Pak. Karena begini teman-teman, edge computing itu karena dia itu disuruh mikir, jadi itu lebih panas, perangkatnya itu lebih panas daripada perangkat-perangkat yang nggak disuruh mikir. Nah, jadi komputernya sama kayak kita nih Pak. Enak mumet ya, nanti. Ya kan panas kan. Gitu kalau kita lagi ada masalah suruh mikir ya panas kepalanya. Nah, itu sebetulnya sama teman-teman. Jadi yang menarik dari teknologi data center adalah sekarang itu sudah ada rak khusus untuk AI. Di mana pendinginnya itu tuh nempel di belakang rak. Nah, itu. Tapi sekali lagi kalau dari anggota kami ini pokoknya fokusnya mentransmisikan. Jadi IX itu berusaha kita tuh interkoneksi ke data center itu lebih banyak. Supaya apa? Ini pendek jaraknya. Nah, saya juga mengimbau kepada teman-teman nih yang ingin berpartisipasi nih, teman-teman data center yang ingin berpartisipasi connect ke IX, itu kami sangat membuka pintu selebar-lebarnya. Karena sekali lagi kami itu sebetulnya itu kayak tanah abang lah. Itu. Nah, terus kami juga satu-satunya IX yang berbasis komunitas Pak. Jadi kita tidak komersial. Ya, kita berbasis komunitas. Jadi ada orang ngumpul buat IX. Nah, itulah Indonesia Internet Tech. Ini baik bahasanya berbasis komunitas ya kan? Iya, padahal maksudnya netral kan Pak ya. Komunitas netral. Komunitas netral. Oke. Nah, tenang Pak Rifai. Sekarang giliran Pak Rifai di sekarang ini ya. Oh enggak Pak, ini santai Pak. Nah, kalau dari Bapak sekarang di Zendit Pak ya. Nah, ngelihat fintech payment solution ini Zendit. Bagaimana Zendit melihat teknologi seperti edge computing ini, terutama untuk proses pembayaran mungkin untuk memastikan transaksinya ini aman atau tidak. Apa yang menurut Bapak gimana tentang teknologi ini? Oke, mungkin saya sedikit menambahkan bahwa hari ini kebetulan saya juga datang sebagai asosiasi payment gateway. Secara garis besar, kalau kita tadi menyebut mengenai payment gateway, kebetulan namanya disebutnya sama Pak. Kita disebut juga APGI, disebutnya juga APG Pak. Jadi mirip-mirip Pak kita Pak. Jadi kita disebutnya APG, tulisannya APGI. Ya, pakai G tapi ya. Nah, kalau kita bicara mengenai analogi payment gateway, ya, apa sih payment gateway itu? Ibaratnya kalau selesai ngeliat-liat di toko, lalu kita akan bayarnya adalah di kasir. Begitu di kasir akan ditanya mau bayar pakai apa. Betul. Jadi ya kebayang ya Bapak Ibu semuanya bahwa payment gateway itu akan berperan di proses terakhir dari interaksi dengan pelanggan.
di mana pelanggan mungkin akan melihat dulu di online store, dilihat seperti apa barangnya, cocok atau enggak, interaksi lewat video dan segala macam. Terakhir baru dia akan pilih cara pembayarannya untuk check out. Disitulah payment gateway berperan untuk menyediakan layanan. Dan kalau kita bicara mengenai online payment secara spesifik, mungkin di awal-awalnya online payment yang kita tahu itu dulu awalnya dengan bayar kartu kredit. Ya, jadi kalau kita lihat historical dulu, kartu kredit Indonesia bahkan sempat di-ban ya Pak Fendi. Ingat ya Pak, kita sempat di-ban, nggak bisa dipakai untuk pembayaran online. Nah, milestone yang pertama yang cukup merevolusi dari pembayaran secara digital, mungkin kita tahu dengan virtual account. Di saat mulai diadopsi bank transfer, toko melakukan secara manual, dilihat dari internet banking uangnya sudah masuk atau belum. Dengan munculnya virtual account, barulah bisa secara otomatis terjadi proses pembayarannya tersebut. Langsung bisa terdeteksi bahwa pelanggan ini sudah melakukan check out dan sudah melakukan pembayaran sudah diterima. Dan milestone kedua yang cukup besar, munculnya uang elektronik dan juga kris. Kita bisa lihat sekarang bagaimana adopsi pembayaran secara digital itu sudah sangat tinggi ya, bahkan di beberapa event itu mereka tidak menerima pembayaran secara cash. Nah, jadi balik tadi ke pertanyaannya, bagaimana industri payment gateway bisa mengadopsi peranan dari edge computing ini ya. Mungkin kalau dari konteks untuk membantu secara operasional itu sangat bisa diadopsi Pak ya, terutama seperti kita juga punya call center, kita punya layanan yang operasional, itu kan juga memang membutuhkan kita dekat dengan pelanggan kita, di mana pelanggan kita adalah bisnis. Ya, tapi kalau bicara kepada core produknya yaitu pembayaran, nah kita menjemput bola, setelah itu di belakangnya akan disambut oleh ekosistem pembayaran itu sendiri. Kalau kita bicara mengenai ekosistem pembayaran itu ada 5 huruf yang terlibat adalah IOAKS, inisiasi, ya, otorisasi dan autentikasi, lalu ada clearing dan settlement. Peran payment gateway menjemput perintah untuk pembayaran lalu akan mengembalikan kepada ekosistem, di mana ekosistemnya juga cukup beragam. Kalau kita bicara mengenai bank transfer, di situ akan ada switcher, tapi kalau kita bicara pilihan pembayaran sekarang kan sangat multiple. Bahkan bisa terima pembayaran dari retail outlet juga. Berarti kita berbicara ke ekosistem yang dimiliki oleh retail outlet. Lalu kita bisa terima pembayaran sekarang pun sudah bisa terima pembayaran dengan pay later. Ya, kita bicara ke ekosistem pay later. Nah, selama mereka belum ada di dalam ekosistem environment edge, ya mungkin tidak akan banyak improvement yang bisa dilakukan dari pembayaran itu. Nah, untuk tantangan terbesarnya karena pembayaran ini sesuatu yang sangat regulated Pak. Nah, tentunya dibutuhkan juga regulasi yang cukup jelas apabila industri pembayaran akan masuk ke mengadopsi juga teknologi edge. Kita melihat dari kegunaannya tadi sudah dipaparkan sangat berguna sebenarnya. Tapi tentu saja kita butuh dasar landasan regulasi yang cukup kuat supaya sama-sama bisa diadopsi oleh seluruh ekosistem. Gitu, mungkin itu sedikit gambarannya seperti itu, Pak. Sorry, tanya lagi Pak. Berarti sekarang sudah ada belum regulasi yang terkait? Sejauh ini belum ada yang spesifik bicara mengenai edge, tapi secara untuk regulasi bagaimana penyimpanan data, bagaimana data protection dan segala macam, apalagi memang sekarang menjadi concern yang sangat tinggi ya Pak ya, untuk pelindungan data ini menjadi concern yang sangat tinggi. Saat ini memang belum ada secara spesifik ke arah sana sih Pak. Oke, ya. Jadi mungkin kita mesti tunggu ya. Kita masih lihat. Nah, sekarang ke Pak Hendra nih ya. Tadi saya lihat di salah satu slide mungkin sudah menjawab nih ya. Nah, edge computing ini kan data diproses di ujung nih ya, di edge ya. Kemudian apakah ini akan membuat kebutuhan data center kita ini akan berkurang atau tidak? Indonesia. Oh, baik Pak. Jadi sebenarnya komplementer Pak ya. Kalau kita lihat dari TIA 942 dokumen, sebenarnya ada 10 kategori edge data center Pak, berdasarkan powernya, lokasinya gitu ya. Sebagai gambaran, hampir semua cloud provider besar itu punya strategi 3 zone Pak, dari regional, availability zone sampai edge data center. Tapi kalau kita tadi dengar pemaparan tadi pagi dari Pak Only, sebenarnya memang lebih baik tidak ada satu single point of failure. Jadi memang distributed, inilah yang edge data center akan lakukan. Jadi spesifik di industri blockchain memang sudah terjadi Pak, decentralized server. Ethereum sudah running node validator lebih dari 1 juta node validator. Dan itu saya lihat sedang terjadi juga di Indonesia Pak. Nah, perusahaan saya yang blockchain juga dibantu Zenit Pak untuk payment gateway-nya. Makasih nih Pak. Nah, jadi kalau saya lihat Pak, ke depan memang ini komplementer Pak ya. Jadi bukan satu bagian yang terpisah, tapi jadi satu.
Sebagai contoh Pak, salah satu customer kami ketika dia implementing IoT plus AI di pabriknya, data yang dikirim ke pusat itu tidak lagi data production yang sifatnya besar, datanya video, tapi cuman production report untuk manajemen bisa lihat. Nah, processing yang dilakukan secara visual dilakukan di pabrik gitu Pak. Jadi saling complementing. Tapi memang saya bicara dengan Mas Arief sekitar 2 minggu lalu kaget. Ternyata di Indonesia dari 3 tahun lalu saya bicara dengan Abji yang hanya 1 terabit per second. Sekarang sudah nyampe 8 terabit per second ya. Jadi malah udah 12 terabit per second. Jadi memang tadi yang disampaikan Pak Syarif menarik karena kalau kita lihat di Edge, cooling teknologi jadi sangat penting Pak. Bagaimana kita bisa melakukan heat exchange management lebih baik. Ada teknologi kayak immersion cooling atau direct to chipset ini yang memang harus dikembangkan. Karena kalau tidak pendinginan ini akan 1:1 Pak. Jadi setiap 1 kilowatt IT load membutuhkan 1 kilowatt pendinginan. Dan itu sangat buruk untuk energy consumption ya. Nah ini yang di ID Pro sendiri kami masih banyak bahas mengenai itu Pak, strategi terkait dengan energy management. Artinya tidak akan mengurangi potensi pengembangan data center market di Indonesia ya Pak ya, malah mungkin bisa nambah ya. Betul. Karena nanti ada data center provider mikirin harus punya edge data center ya. Betul. Yang scaling down yang lebih Tadi di slide saya Pak itu data dari Structure Research ya. Ya. Jadi yang potentially di tahun 2030 jadi 2,3 gigawatt Pak. Data terbaru dengan AI implementation potentially jadi 3,7 gigawatt Oke. Pak. Jadi memang sudah dekat ya ini Ya, sesuatu yang ya. sudah di depan mata ya. Oke. Nah sekarang balik ke Pak Andreas nih. Tadi memang mungkin kelihatan adopsinya belum kelihatan banget gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa startup yang mungkin sudah menggunakan ya edge device. Kalau mereka, menurut Bapak, kalau mereka menggunakan edge device seperti ini, apa yang menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam memilih pemilihan teknologi ataupun perangkat dari edge device ya Pak? Oke. Mungkin saya kasih case tadi satu startup ini saya temuin di Filipina sebenarnya. Jadi mereka startup healthcare, mereka melakukan digitalisasi hasil CT, X-ray scan ya, X-ray scan dan all imaging seperti itu. Terus ini lumayan menarik. Jadi dia edge plus cloud hybrid model. Jadi di masing-masing klinik yang mempunyai alat X-ray itu mereka pasang edge devices, basically komputer sih ya, komputer scanner, API masuk ke mesin X-ray, data diambil di sana, dibaca, mereka lakukan sedikit machine learning untuk klasifikasi. Jadi misalnya paru gitu ya, oh ini ada indikasi kanker paru atau enggak, ada indikasi TBC atau enggak, itu bisa dilakukan di pakai machine learning yang computer vision yang sederhana ya. Jadi nggak usah ke cloud sebenarnya. Nanti cloudnya di mana? Cloudnya di banyak negara itu nggak banyak orang yang bisa baca hasil radiologi. Jadi radiolog itu terbatas. Cloudnya di mana? Dia cloudnya memungkinkan pertukaran data secara secure dari hasil radiologi tersebut ke kantornya radiolog. Jadi mereka bisa remote radiologis ya. Nah, pemilihan edge device itu selalu makin banyak dan ini semua dikontrol oleh satu startup. Jadi mereka harus mikirin cloud-nya, mikirin distributed computing, mikirin security. Jadi complicated. Memang semakin banyak edge device, komplikasi itu square root aja ya. Komplikasinya makin banyak. Jadi teknologi untuk edge computing memang harus dipikirin lebih dalam sebenarnya, lebih banyak aspek security, aspek edge device seperti apa yang harus dipilih, compatibility, terus belum lagi orchestration kan, ngupdate machine learning modelnya gimana? Kalau saya punya 2000 mesin, pusing juga. Ya, belum autentikasi dan sebagainya. Nah, tapi ini tantangan menarik. Begitu itu berhasil kan sebenarnya it is a very good solution yang menjawab kebutuhan kan, dan kalau Anda berhasil menyelesaikan masalah itu, susah orang untuk copy sebenarnya, susah sekali untuk copy. Tapi saran saya sih biasanya kita lihat startup itu kan juga orangnya cuma 10 gitu ya. Nah, jadi
dia harus pick the battle. Mana yang saya develop sendiri, mana yang saya pakai komponen yang best practices gitu kan. Jadi kalau server atau edge devices ya kita cari yang best practice. Teknologi stacknya kita cari yang best practice. Nah di atas sana saya baru develop my application. Ya kalau misalnya Kubernetes atau itu as a best practice, use it gitu kan, daripada kita bikin stack containerization sendiri gitu. Ngapain gitu? Pick your battle kan. Battle saya adalah develop algoritma untuk machine learning sama develop algoritma untuk matching the antara radiolog dengan ini ya, dengan hasilnya, terus settle pembayarannya, security segala macam. Saya percaya ada best practice-nya. Jadi harus combine antara itu, adopt the best practice, pick your battle ya sebenarnya. Jadi ngebalance antara mau develop apa use. Terus ketiga nanti mungkin dia bisa jasa lebih lanjut security kan. Security itu human is the weakest link as always. Ya nanti itu topik berikutnya mungkin. Thank you Pak. Makasih Pak. Ya sekarang Pak Bambang nih tadi udah ngelihat kan kebutuhan demand-nya tinggi mungkin ya, kita udah lihat marketnya juga sudah quote unquote siap gitu ya. Nah Excel nih seberapa siap untuk menjawab kebutuhan terkait dengan IoT, streaming ya kan, ada augmented reality ya. Bentar lagi kita bicara digital twin ya. Sekarang datang kompetitor yang startup gitu kan. Nah jadi gimana nih Excel bisa memastikan menjawab kebutuhan ini Pak? Silakan Pak. Baik, jadi kalau menjawab kebutuhan IoT, AR, kemudian video streaming, kami mencatat ada beberapa strategi yang perlu kita implementasi. Yang pertama jelas kita harus menyiapkan kapasitas, gitu ya. Jadi upgrade existing infrastructure untuk mensupport high performance dan low latency dari beberapa aplikasi dalam edge computing ini. IoT seperti kita ketahui, kita harus menyiapkan kapasitas komputasi yang high scalable untuk menjawab kebutuhan dari IoT traffic yang begitu tinggi gitu ya, IoT device yang ada trafficnya. Kemudian yang video streaming seperti yang saya sampaikan, kita harus melakukan optimasi bandwidth. Jadi kita juga undang pelaku sediaan, partner sediaan untuk kita mengutilisasi sediaan tersebut agar mengurangi video load times. Jadi improving video load times sangat bagus kalau kita datangkan sediaan konten dekat dengan user. Kemudian untuk yang AR sendiri kan kita butuh low latency, ultra low latency. Jadi kita akan memanfaatkan capability dari 5G ini, jadi meleverage low latency capability dari 5G untuk aplikasi ini, dan juga di saat yang bersama juga memastikan bahwa kapasitas komputasi edge computing untuk aplikasi AR ini memadai, karena kita tahu AR ini sangat membutuhkan intensif computational power ya di edge computing. Kemudian yang kedua tadi yang saya bilang juga kita perlu monitoring dan analitik, ya, seperti yang bilang real time monitoring dan analitik untuk memastikan bahwa network kita aman dan bisa memitigasi potensi network failure atau bottleneck. Yang terakhir tentunya adalah tadi sama Pak Rifai, security dan privacy. Ya. Di sini di Excel untuk yang security kita apply comprehensive security across network, dari autentikasi, dari IPS, ADS dan sebagainya. Di sama-sama juga kita menerapkan robust privacy data policy sesuai dengan kami menerapkan prinsip-prinsip atau pilar dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ya Pak ya. Dan juga kita bersama juga memastikan atau menerapkan protection data measure ya, dalam setiap tahapan data life cycle yang kita kenal dengan CUDS, collection, use, disclosure, dan storage. Saya pikir itu Pak. Ya, menarik ya. Nah ini masuk ke yang tadi disampaikan terkait dengan keamanannya ya. Mungkin dari sisi Pak Hendra dulu nih sebagai penyedia di data center, apa yang harus disiapkan ya terkait dengan edge computing security ini Pak? Ya, jadi saya lihat kalau spesifik di data center ada 2 layer security Pak ya. Ada yang physical layernya, jadi memastikan bahwa hanya authorized personal yang bisa masuk ke data center atau ke servernya.
Yang kedua memang di layer logical ya, di cyber security-nya. Jadi yang agak mengkhawatirkan kalau dalam konteks regulasi, UU PDP itu akan enforce di Oktober ini, Pak. Dan di dalamnya memang ada 3 klasifikasi data ya. Ada data strategis, kemudian data terbatas, dan data publik, Pak. Nah, yang menariknya kalau kita coba telah lebih lanjut, sebagai contoh ya, ada data medical record, electronic medical record, itu ternyata masuk ke data strategis, Pak. Jadi ketika kayak tadi Pak Andreas sampaikan, memang ada dampak di mana ketika data di-generate oleh teman-teman startup ini, itu mereka harus dari day one sudah care dengan ternyata ini data strategis. Dan itu akan jadi satu data yang boleh dibilang diproteksi banget di UU PDP. Nah, ini yang memang masih banyak teman-teman dari cyber security maturity levelnya atau dari cyber security posture managementnya itu belum aware, Pak. Dan yang kami lakukan di ID Pro memang melakukan edukasi, kolaborasi, dan juga advokasi mengenai pentingnya cyber security awareness. Tapi hampir semua anggota ID Pro kita sudah ISO 27001, sudah PCI DSS juga, Pak, dan juga sudah comply beberapa dengan ISO 8583 gitu ya. Spesifik untuk cloud computing, bahkan sudah ada beberapa yang sudah ISO untuk cloud computing. Nah, tapi spesifik di EC memang yang kalau kami lihat potentially bisa terjadi kebocoran-kebocoran data lebih lanjut kalau kita tidak memiliki tata kelola di people, process, dan teknologinya, Pak. Ya, ini bagus ya, karena dari data center pasti sudah siap ya, karena regulatifnya sudah ada ya, regulasi terkaitnya ya. Sudah ada. Oke, Pak Andreas gimana Pak kalau dari sisi Anvesindo? Benar, jadi memang masalah awareness ini yang harus kita campaign terus. Saya sebenarnya belajar dari negara sebelah, negara tetangga kita. Jadi mereka itu mulai memasukkan pasal dalam perjanjian pemegang saham ya. Kami sebagai investor itu best practice-nya dari lawyer-lawyer di sana adalah memasukkan pasal perusahaan harus berjanji melindungi data pribadi. Nah, itu mungkin itu kita harus sebagai investor kita juga harus push awareness data pribadi itu, perlindungan data pribadi ke semua investasi kita. Ya, kalau belum ada awareness itu ya kita jalankan ya. Tapi memang maksanya gimana? Itu yang kami harus cari balance. Security dan convenience kan selalu berbanding terbalik kan. Jadi kita harus cari balance mana yang pas. Terus ketiga sebenarnya balik lagi ini ya, kalau ngomong edge computing, edge devices itu juga weakest link kan. Jadi dua-duanya tuh udah device-nya nyebar kemana-mana, biasanya ditaruh di tempat yang tidak ada orang IT. Ya sudah, jadi orangnya gimana cara kita cara startup ini sebagai orang yang manage data tersebut untuk ini meyakinkan ini harus secure. Nah, itu challenge tersendiri. Ini PR-nya masih banyak sih Pak, saya rasa. Mungkin saya bisa tambahkan Pak ya. Jadi ada cybercrime tren terbaru. Jadi mereka melakukan referral proses Pak, di mana ketika seseorang membocorkan data itu dibayar. Jadi sekarang tuh ada kejadian yang menarik di European country ya Pak ya. Salah satu perusahaan lah, saya nggak bisa sebutkan. Jadi si drivernya melihat password yang ada di endpoint-nya Pak, oleh masternya gitu ya. Dan dia laporkan itu ke teman-teman di cybercrime group Lockbit saat ini. Dan dia dapat uang Mbak dari situ. Jadi memang kita nggak cuma harus memberikan cyber security awareness ini ke pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaannya langsung,